Investasi kesehatan adalah investasi yang terbaik ya teman-teman sekalian ya. Jadi teman-teman sekalian ya, saya ingin sharing kepada Anda semua ya, ini adalah sebuah lapangan sepak bola ya. Jadi dalam ilmu perencanaan keuangan, kehidupan kita itu ibaratnya pertandingan sepak bola ya. Di mana Anda tentu saja adalah sebuah kesebelasan, satu keluarga adalah sebuah kesebelasan. Dan Anda sedang membuat gol ke gawang lawan ya, di mana gol di gawang lawan itu adalah impian-impian keluarga Anda ya. Nah, jadi di keluarga itu tentu saja ya, dalam ilmu perencanaan keuangan harusnya ada striker, harusnya ada gelandang, dan harusnya ada kiper teman-teman sekalian ya. Nah, kalau kita lihat Anda hari ini yang menjadi pencari nafkah di keluarga, ya baik Anda sekarang ini adalah seorang pebisnis atau Anda hari ini adalah seorang pekerja dalam sebuah pekerjaan, Anda adalah seorang striker, ya, di mana striker itu tugasnya adalah bikin gol ke gawang lawan, ya, jadi sebanyak-banyaknya, ya. Nah, tujuannya adalah impian keluarga Anda. Nah, tentu saja teman-teman sekalian, sebagai seorang striker, Anda itu tidak bisa bekerja sendirian, membawa bola dari belakang sampai ke depan sampai bikin gol. Anda harus dibantu tentu saja oleh gelandang, teman-teman sekalian ya. Gelandang itu membantu Anda untuk membawa bola dari belakang ke tengah dan ke depan untuk Anda bisa buat gol. Ya, nah, gelandang kita sebut sebagai investasi yang Anda lakukan, teman-teman sekalian. Ya, jadi artinya adalah banyak keluarga di Indonesia itu tidak melakukan investasi. Artinya kalau mereka tidak melakukan investasi, berarti mereka tidak menggunakan gelandang untuk membuat gol. Jadi mereka itu sedang bawa bola dari belakang sampai depan. Ya, tentu saja lama-lama akan kecapean dan lama-lama pasti KO. Ya, demikian juga kalau Anda sebagai striker, Anda kalau bawa bola dari belakang ke depan sampai bikin gol, Anda tidak akan pernah berhenti bawa bola dan bikin gol. Seumur hidup Anda akan bekerja terus. Nah, oleh sebab itulah rekan-rekan sekalian, bahwa dalam ilmu perencanaan keuangan, Anda harus punya yang namanya investasi. Investasi sekali lagi adalah gelandang yang membantu Anda untuk bikin gol. Ya, gelandang itu adalah investasi yang bantu Anda untuk mempercepat yang namanya Anda buat gol, mempercepat mencapai yang namanya impian keluarga Anda. Ya, nah tentu saja yang ketiga dalam ilmu perencanaan keuangan juga, sebuah keluarga, sebuah kesebelasan harus juga punya yang namanya kiper. Kiper itu adalah penjaga gawang, teman-teman sekalian. Dan kita tahu bersama bahwa lawan Anda itu juga selalu mencoba bikin gol ke gawang Anda. Ya, nah kalau Anda bayangkan kalau tidak ada kiper, maka yang terjadi adalah dengan mudahnya gawang Anda akan kebobolan. Ya, dengan mudahnya Anda akan kalah karena tidak ada kiper. Nah, apa kiper dalam dunia perencanaan keuangan? Kiper dalam dunia perencanaan keuangan adalah asuransi, teman-teman sekalian ya. Nah, nanti kita akan bahas dalam mengenai ini. Saya mau sampaikan kepada Anda pembukanya dulu. Asuransi itu adalah kiper, ya. Jadi kiper dalam perencanaan keuangan. Ya, Anda punya asuransi mobil, asuransi kendaraan, asuransi kebakaran untuk properti Anda, punya asuransi jiwa, ada asuransi kesehatan dan sebagainya, ya. Nah, banyak keluarga di Indonesia ketika mereka tidak punya kiper, tidak punya asuransi, akhirnya mereka kalah. Ya, jadi strikernya udah jago bikin gol, tapi ternyata teman-teman sekalian gawangnya lebih banyak kebobolan, akhirnya kalah juga. Ya, seperti di Piala Dunia teman-teman sekalian yang lalu ya, kalau nggak salah, saya lupa itu Jerman lawan siapa. Ya, Jerman itu strikernya jago-jago, tapi ternyata kalah. Kenapa? Karena kipernya nggak bagus. Ya, jadi artinya kalau strikernya bagus tapi kipernya nggak bagus, Anda juga bisa kalah, Anda bisa kebobolan. Nah, oleh sebab itu teman-teman sekalian, hari ini, malam hari ini, kita sama-sama belajar bahwa dalam ilmu perencanaan keuangan, dalam konsep Anda mencapai yang namanya impian keluarga, Anda itu harus punya tiga-tiganya. Dan Anda harus lakukan ketiga-tiganya. Apa itu? Yang pertama, pasti Anda sebagai striker, Anda harus kerja. Anda harus berbisnis. Dan yang kedua, Anda harus berinvestasi. Jadi Anda udah dapat uang, Anda harus diinvestasikan. Tujuannya apa? Agar uang Anda bisa bantu Anda untuk mencapai impian keluarga Anda dengan lebih cepat lagi. Dan yang terakhir, Anda harus punya kiper, yaitu yang namanya asuransi ya. Oke, saya nggak jualan asuransi ya. Jadi ini adalah konsep perencanaan keuangan. Jadi saya ingin Anda memahami ini ya. Nah, sekarang rekan-rekan sekalian, saya akan fokus bahas mengenai yang namanya kategori investasi ya. Investasi yang sebagai gelandang tadi itu selalu ada dua kategori. Yang pertama adalah investasi aktif dan yang kedua adalah investasi pasif. Nah, investasi aktif ya teman-teman sekalian, itu adalah investasi yang hasilnya itu fisik. Ya, dan Anda bisa langsung rasakan. Ya kan? Dan misalnya contoh biar Anda mudah membayangkan. Contohnya Anda berinvestasi, Anda beli emas hari ini. Ya, kemudian Anda bisa juga beli saham hari ini. Anda juga bisa beli aset digital misalnya Bitcoin. Anda bisa beli properti dan sebagainya. Nah, ini adalah investasi aktif yang Anda lakukan. Di mana dalam konsep investasi aktif, Anda mengharapkan yang namanya return. Anda mengharapkan yang namanya pengembalian hasil. Tujuannya apa? Agar Anda bisa mencapai impian lebih cepat lagi. Jadi jangan cuma kerja doang, tapi Anda nggak
melakukan apa-apa dengan uang Anda. Makanya kenapa di Indonesia ini banyak orang yang tidak paham dengan investasi. Mereka kerja terus, akhirnya sampai seumur hidup kerja terus. Ya, ketika sakit, ketika tua, pensiun, KO. Ya, nah oleh sebab itulah makanya Anda harus berinvestasi. Anda harus menggunakan gelandang untuk agar investasi ini menggantikan Anda suatu saat nanti untuk mencari uang, teman-teman sekalian ya. Nah, ini kategorinya investasi aktif yang hasilnya tuh langsung kelihatan ya. Nah, kategori investasi yang kedua itu adalah investasi pasif, teman-teman sekalian ya. Di mana investasi pasif itu adalah hasilnya kadang-kadang itu memang non fisik yang tidak terlihat dan juga tidak langsung Anda rasakan ya. Satu contoh teman-teman sekalian, kategori investasi pasif misalnya. Anda misalnya hari ini berinvestasi membeli atau mengkonsumsi yang namanya suplemen kesehatan. Ini adalah investasi pasif. Ya, selama ini kita lupa bahwa salah satu investasi terpenting adalah suplemen terhadap kesehatan kita. Misalnya ini contoh ya. Jadi biasanya kita itu kan baru minum sesuatu tuh kalau sakit gitu kan. Nah, jarang sekali orang Indonesia itu menjaga kesehatannya dengan berinvestasi dalam suplemen kesehatan. Ya, padahal investasi dalam suplemen kesehatan itu sangat penting. Dan nanti di akhir sesi Anda akan saya kasih lihat kenapa sih Anda harus berinvestasi dalam suplemen kesehatan dan bagaimana investasi di suplemen kesehatan ini bisa membuat Anda itu jadi kaya raya. Dan yang kedua adalah investasi yang mungkin tidak terlihat adalah gaya hidup, teman-teman sekalian ya. Jadi gaya hidup itu kadang-kadang kita tidak terlihat. Ya tentunya gaya hidup yang positif. Yang saya maksudkan adalah misalnya Anda berinvestasi, misalnya Anda melakukan olahraga secara rutin. Ya dalam bentuk fitness lah, Anda langganan fitness, Anda membeli alat fitness, Anda membeli sepeda untuk berolahraga misalnya. Itu adalah investasi teman-teman sekalian ya. Atau investasi dalam gaya hidup yang sehat misalnya. Ya banyak dari kita melupakan investasi di gaya hidup yang sehat. Kita makan misalnya sembarangan. Kita tidak mau mikir untuk bermakan yang kita pilih. Nah itu contoh teman-teman sekalian ya. Nah oleh sebab itu teman-teman sekalian, saya percaya dan saya sebagai seorang perencana keuangan itu meyakini bahwa investasi harus Anda lakukan, baik investasi aktif maupun investasi pasif. Tujuannya apa? Agar uang yang Anda sudah kumpulkan, teman-teman sekalian, itu tidak habis percuma. Ya, jadi uang Anda bertambah banyak, itu yang pertama. Dan yang kedua, uang Anda tidak habis dengan percuma, gara-gara Anda tidak mau melakukan investasi, contohnya di kesehatan Anda. Ya, nah ini yang kita bahas malam ini, teman-teman sekalian ya. Nah, jadi satu contoh, teman-teman sekalian, saya mau pertegas lagi. Investasi pasif, ini saya jelaskan lagi contohnya tadi. Ya, saya udah bilang. Satu adalah suplemen kesehatan. Ya, jadi suplemen kesehatan itu tujuannya apa sih? Tujuannya untuk menjaga kinerja tubuh kita, kinerja organ tubuh kita. Ya, kemudian demikian juga dengan investasi dalam bentuk olahraga misalnya. Ya, banyak dari kita tidak mau berinvestasi pasif ya, karena investasi pasif ini bisa jadi berupa waktu, ya bisa jadi misalnya berupa alat-alat kesehatan, ya dan juga investasi dalam bentuk gaya hidup. Ya, banyak dari kita itu tidak mau berinvestasi dalam bentuk gaya hidup. Misalnya ya, mengatur pola makan atau memilih makanan-makanan tertentu. Ya, jadi banyak dari kita sekali lagi yang melupakan yang namanya investasi pasif, teman-teman sekalian, ya. Nah, malam hari ini teman-teman sekalian, saya mau ingatkan kepada Anda semua ya, bahwa tubuh kita, teman-teman sekalian, tubuh Anda itu ibaratnya itu kayak mesin yang bekerja 24 jam itu tanpa henti, teman-teman sekalian. Ya, sekali lagi ya, tanpa henti 24 jam. Dan terus terang, teman-teman sekalian, tubuh Anda itu adalah mesin yang paling sempurna di muka bumi. Ya, karena semuanya berjalan secara otomatis 24 jam tanpa henti. Ya, ibaratnya mesin. Anda coba membayangkan, kalau mesin mobil Anda paksa terus jalan terus, pasti ada satu saat di mana harus berhenti kan. Yang namanya Formula One, Formula 1 yang ngebut-ngebut itu gitu ya. Itu pun harus satu saat mengalami berhenti atau istirahat yang disebut namanya pit stop. Ya kan? Nah, demikian juga dengan tubuh Anda sebenarnya. Nah, tapi tidak mungkin tubuh Anda disuruh berhenti. Ya, Anda bayangkan aja kalau misalnya jantung Anda berhenti sekian detik, ya selesai lah sudah gitu kan. Jadi artinya ya, tubuh kita ini adalah sebuah mesin yang bekerja 24 jam tanpa henti. Nah, saya ingin sekali teman-teman sekalian, kita mulai, saya ingin mengajak Anda semua, kita memahami yuk mengenai organ kita satu-satu ya. Yang pertama teman-teman sekalian, jantung. Ya, ini jantung nih, bentuknya jantung ya. Jantung itu fungsinya apa sih? Jantung itu fungsinya tuh mompa darah. Ya, darah kita tuh dipompa dengan ada jantung. Tujuannya dipompa kemana? Dipompa ke seluruh tubuh, agar seluruh sel kita dalam seluruh tubuh itu dapat oksigen dan nutrisi. Jadi tujuannya darah itu diedarkan kepada seluruh tubuh kita agar oksigen yang ada dalam darah dan nutrisi yang ada dalam darah itu bisa diterima oleh seluruh sel dan seluruh organ yang lain. Nah, itu jantung fungsinya yang memompa. Jadi Anda bayangkan kalau seandainya jantung berhenti memompa, maka ketika organ lain tidak dapat oksigen, maka serentak juga saat itu dia akan berhenti.
Ya satu contoh misalnya otak kita. Otak kita tuh kalau tidak dapat oksigen gara-gara jantungnya berhenti berdetak, maka tamatlah sudah gitu loh teman-teman sekalian ya. Demikian juga tidak dapat makanan. Kalau nggak dapat makanan selesai sudah teman-teman sekalian. Makanya tugas jantung itu penting sekali. Ya memompa darah ke seluruh tubuh kita agar tubuh kita dapat oksigen dan nutrisi. Ya. Nah, yang kedua nih, paru-paru, ya kan? Paru-paru itu adalah alat pernafasan, teman-teman sekalian. Ya, tujuannya apa? Tempat penukaran oksigen dan karbon dioksida. Jadi paru-paru itu oksigen yang masuk ya ditukar dengan karbon dioksida yang dari dalam. Jadi dalam tubuh kita ini ternyata proses metabolisme tubuh itu menghasilkan karbon dioksida. Jadi karbon dioksida dalam darah itu harus dibuang teman-teman sekalian. Dibuang oleh paru-paru. Ya, jadi ketika Anda bernafas, Anda menghirup oksigen dari luar dan membuang karbon dioksida dari luar. Nah, jangan kebalikannya. Kebanyakan dari kita justru sebaliknya. Anda memasukkan karbon dioksida dari luar. Contohnya apa? Contohnya merokok. Merokok itu memasukkan karbon dioksida, ya kan? Atau Anda menghirup pestisida misalnya, atau Anda menghirup udara kotor, itu Anda menghirup karbon dioksida. Jadi jangan dibalik teman-teman sekalian. Harusnya Anda itu menghirup oksigen, membuang karbon dioksida. Nah, inilah yang sering jadi masalah teman-teman sekalian. Ya, ini adalah paru-paru, fungsinya itu. Nah, Anda bisa bayangkan kalau seandainya paru-paru Anda berhenti ya bekerja, tidak bisa membuang karbon dioksida, maka KO lah kita sudah. Ya kayak kemarin teman-teman sekalian, ada itu ya sepasang sejoli di Surabaya, tiba-tiba dia mati di dalam mobil karena ternyata keracunan karbon dioksida. Nah, rupanya diselidiki ternyata kanal potnya bocor. Kanal potnya bocor masuk lewat saluran AC, ya akhirnya karbon dioksida masuk di AC, dihiruplah oleh dua sejoli tadi, akhirnya meninggal dalam mobil. Ya, nah itulah sebabnya teman-teman sekalian, jangan dibalik. Ini fungsi paru-paru ya. Oke. Kemudian yang ketiga adalah ginjal, teman-teman sekalian ya. Ginjal itu ada sepasang. Fungsinya apa? Fungsinya menyaring darah. Ya, jadi darah itu harus disaring. Kenapa? Ya karena kita sendiri yang salah kan. Kita itu makan kan ngawur kadang-kadang ya. Nah, oleh sebab itu makanya darah itu kadang-kadang kotor. Harus disaring oleh yang namanya ginjal. Jadi ginjal itu fungsinya apa? Membuang limbah-limbah yang ada di darah. Ya, tujuannya adalah menjaga keseimbangan cairan dan mineral dalam tubuh. Jadi jangan sampai kelebihan mineral, kelebihan logam-logam tidak bagus, kelebihan bahan kimia dan sebagainya. Ya, nah itu fungsi ginjal teman-teman sekalian ya. Nah, ini kita intermezzo aja dulu nih ya, agar Anda itu paham bahwa betapa hebatnya tubuh kita gitu loh, ya. Terus hati atau liver. Hati atau liver itu detoksifikasi darah. Jadi membuang racun dalam darah. Jadi kalau tadi ginjal itu kan menyaring kan, jadi disaring oleh ginjal ya. Makanya kenapa di ginjal itu sering ada namanya batu ginjal ya. Karena apa? Karena saringan kotoran tuh ada di situ ya. Nah, kemudian hati atau liver itu mendetok. Jadi kotoran yang sudah disaring sama ginjal dibuang sama hati atau liver. Nah, termasuk penyimpanan nutrisi juga dari sini. Ada di hati atau liver ya. Kemudian metabolisme gula dan lemak itu juga ada di hati dan liver. Kemudian ya lambung. Nah, ini lambung ya. Lambung itu mencerna makanan ya. Jadi Anda makan masuk ke lambung dulu, dicerna dulu. Nah, terus disimpan juga di situ ya. Jadi kalau lebih disimpan di situ. Nah, setelah cukup maka didorong makanan ke usus untuk dibuang teman-teman sekalian ya. Untuk dibuang dan diserap sari-sarinya di usus ya. Nah, terakhir, usus. Jadi ini saya bicara 6 organ vital aja dulu nih ya. Yang namanya usus itu fungsinya mencerna makanan, teman-teman sekalian. Ya, jadi ternyata semua yang Anda makan, semua yang Anda minum, teman-teman sekalian, itu ada di usus, di serapnya. Jadi usus halus adalah tempat penyerapan daripada semua sari-sari makanan yang Anda makan, semua minuman yang bagus yang Anda minum. Dan yang terakhir, usus fungsinya membuang limbah racun ke pembuangan terakhir ya. Nah, dari sekian banyak organ, teman-teman sekalian, saya mau sampaikan 6 aja dulu ya, yang penting-penting teman-teman sekalian ya. Jadi sekali lagi, 6 ini adalah 6 organ penting kita, teman-teman sekalian, dan bekerja 24 jam tanpa henti. Anda bisa bayangkan kalau berhenti maka selesai sudah semuanya. Satu aja berhenti maka matilah kita ya. Nah, ini adalah organ. Nah, saya mau cerita Anda sekarang, bagaimana sebenarnya asal muasal terjadinya penyakit ya. Asal muasal terjadinya penyakit itu ada yang namanya terjadi proses oksidasi, teman-teman sekalian. Proses oksidasi itu dari luar tubuh kita itu masuklah yang namanya oksidan. Nah, oksidan ini kalau kena sel kita itu terjadi proses oksidasi. Nah, proses oksidasi ini tidak bagus. Kenapa? Karena dia akan membuat sel itu menjadi sel kanker. Ya, sel kanker itu sel yang liar, yang tidak bisa, yang akhirnya membelah dirinya ngawur, berlebihan. Nah, makanya kenapa kalau awal gara-garanya munculnya kanker itu awalnya tumor, ada penonjolan dulu misalnya di bagian mana gitu ya. Nah, jadi oksidasi ini sumbernya dari luar.
Dan inilah awal mula terjadinya penyakit, teman-teman sekalian ya. Nah, kalau sudah sel kita kanker, maka kalau sudah sel kanker, nah ini contoh terjadi. Misalnya kanker paru-paru, ini kayak gini nih, ya. Jadi kalau udah kanker paru-paru, mulai muncul tonjolan, mulai bergerak liar itu sel di dalam paru-paru, ya. Paru-parunya jadi mulai rusak. Nah, kalau sudah rusak, mulailah sakit timbul kan? Ya, mulai macam-macam sakitnya kan. Kelihatan yang sakit adalah misalnya bronkitis, sesak nafas, ya kan, misalnya asma, itu gejala-gejala awal. Padahal awal yang terjadi sebenarnya selnya itu lagi rusak, lagi diserang, lagi kanker di dalam itu. Ya, nah mungkin belum kelihatan kankernya karena baru awal. Yang muncul adalah bronkitisnya, asmanya dan sebagainya. Ya, teman-teman sekalian ya, ini contoh terjadi pada paru-paru. Jadi, inilah asal muasal terjadinya namanya penyakit, teman-teman sekalian ya. Jadi segala sesuatu, segala jenis penyakit yang terjadi dalam tubuh kita diawali dari proses oksidasi. Ya, oksidasi itu ada oksidan dari luar masuk ke dalam tubuh Anda. Ya. Nah, lalu ngomong-ngomong, dari mana yang namanya oksidasi itu masuk, teman-teman sekalian? Jawabannya dari 3 pintu ini, ya. Dari 3 pintu masuknya. Yang pertama dari hidung, dari mulut, dan juga dari kulit. Ya kan, sebenarnya bisa juga dari mata ya dan telinga, tapi saya nggak bahas itu. Ya, yang paling utama tempat masuknya oksidasi adalah 3 ini, yaitu dari hidung, dari mulut, dari kulit. Ya, nih contoh hidung nih. Hidung itu dari mana masuknya oksidasi? Karbon dioksida seperti yang saya bilang tadi. Jadi oksidan itu sumbernya banyak dari karbon dioksida. Sumbernya karbon dioksida dari mana? Polusi udara, teman-teman sekalian. Ya, polusi pabrik yang saat ini ada gitu ya. Terus asap rokok, ya kan? Terus asap-asap yang lain, ya, asap pembakaran sampah dan sebagainya. Itu adalah karbon, teman-teman sekalian. Dan itu, teman-teman, itu masuk lewat hidung. Nah, pertanyaan saya sekarang, kalau itu polusi, rokok, asap ada di sekitar Anda bisa hindari nggak hirup? Nggak mungkin, teman-teman sekalian. Anda pakai masker pun Anda tetap hirup gitu loh. Ya kan? Jadi nggak bisa dihindari, ya. Terus yang berikutnya, udara yang mengandung kimia. Loh, ada contohnya, misalnya petani nih lagi nyemprot pestisida kimia di lahannya, dan ini sering dilakukan oleh petani kan. Nah, jadi udaranya udah mengandung pestisida. Ya, saya pernah dulu ke daerah namanya Danau Kembar di daerah Sumatera Barat. Itu daerahnya dingin di atas gunung, teman-teman sekalian. Wah, itu kalau ngelihat indah, ada kabut, ada embun gitu ya. Nah, saya membayangkan waktu itu, wah ini kalau turun ini pasti udaranya seger. Itu bayangan saya, karena memang terlihat seperti itu. Tapi begitu saya turun mobil, teman-teman sekalian, begitu buka kaca, waduh, baunya, teman-teman, bau pestisida. Ya kan, padahal dingin, padahal embunnya banyak, tapi baunya minta ampun, pestisidanya luar biasa, teman-teman sekalian, ya. Nah, jadi ini sumber pertamanya. Jadi cara masuk pertamanya serangan terhadap organ sel Anda itu dari sini, dari hidung. Itu yang pertama, yang sering kali tidak kita bisa sadari dan tidak kita bisa hindari. Ya, sekali lagi Anda mau pakai masker setebal apapun tetap masuk. Ya, kenapa? Karena bagaimanapun ya kan, oksigen Anda harus terima dari luar, ya. Nah, yang kedua adalah mulut, teman-teman sekalian. Mulut itu sumbernya dari mana? Ini nih, ada 2 jenis sumbernya. Makanan yang tidak sehat. Ya, apa itu makanan tidak sehat? Mengandung kimia. Loh, kok bisa Pak makanan mengandung kimia? Ya, contoh buah sayur, ya itu disemprot pestisida, itu mengandung kimia, teman-teman sekalian, ya kan? Mengandung zat karsinogen. Apa itu zat karsinogen? Zat karsinogen itu penyebab kanker. Contohnya apa? Sate dibakar ada hitam-hitamnya, itu bahaya, teman-teman sekalian, ya. Jadi kalau Anda main bakar-bakaran makanan terus ada bagian hitam-hitamnya, tolong jangan dimakan. Ya, itu karbon. Ya, itu adalah zat karsinogen yang menyebabkan oksidan, yang menyebabkan yang namanya penyebab kanker, teman-teman sekalian. Terus yang ketiga, lemak berlebih itu makanan tidak sehat. Loh, kenapa Pak kalau lemaknya berlebih nggak sehat? Karena dia akan menyumbat di pembuluh darah, menyumbat dinding usus Anda kalau lemaknya berlebih. Demikian juga dengan minyaknya berlebih. Itu minyak itu nggak bisa kalau ketemu dengan air kan. Jadi artinya, teman-teman sekalian, kalau minyak berlebih ini tidak bagus buat pembuluh darah, akan membuat pembuluh darah Anda tersumbat, ya, membuat usus Anda juga tersumbat, ya. Kemudian yang berikutnya yang masuk lewat mulut, minuman tidak sehat, ya, mengandung kimia. Loh, kok bisa Pak mengandung kimia? Ya banyak, teman-teman sekalian. Ya, yang namanya minuman ya mengandung kimia itu banyak. Kadang-kadang kita tidak sadari. Ya, mohon maaf teman-teman sekalian, mohon maaf ya. Contoh ya, Anda sekarang beli sesuatu minuman yang tidak ada yang bisa tahan berlama-lama, yang bisa Anda konsumsi dengan jangka waktu tertentu. Ya, itu terus terang mengandung kimia semua. Contoh misalnya, ada susu yang bisa tahan ya berbulan-bulan.
ya di dalam kaleng. Ya bagaimana mungkin tidak mengandung kimia, teman-teman sekalian. Ya, jadi banyak juga mengandung zat karsinogen, ya menyebabkan kanker. Dan yang terpenting minuman tidak sehat itu mengandung gula berlebih. Ya, jadi kadang-kadang kita tidak sadari bahwa minuman tidak sehat yang menyebabkan yang namanya semua penyakit tadi, termasuk gula. Ya, kalau gula berlebih dalam minuman, wah ini bahaya teman-teman sekalian ya. Karena gula itu memberatkan kerja darah, ya memberatkan kerja semuanya. Jadinya kalau darah itu berat, ya kan ginjal berat, jantung berat, semua berat. Ya, makanya penyebab kelebihan gula itu adalah penyebab awal daripada beberapa jenis penyakit ya. Nah, kemudian teman-teman sekalian dari kulit. Loh kok bisa Pak dari kulit, gimana ceritanya? Nah ini, yang pertama adalah sinar ultraviolet. Ya, sinar ultraviolet ini adalah sinar yang tidak bagus teman-teman sekalian kalau kena langsung kulit Anda. Karena sinar ultraviolet ini berbahaya dan bisa memicu yang namanya penyebab kanker tadi ya. Oksidan terjadi, radiasi ya, baik radiasi matahari atau radiasi yang lainnya. Banyak radiasi di luar kita ya. Radiasi handphone itu radiasi juga, itu bahaya. Makanya kenapa teman-teman sekalian, ada satu percobaan ya. Anda kalau tidur misalnya handphone tuh di dekat kepala Anda. Wah itu bahaya sekali. Ada satu percobaan teman-teman sekalian ya. Itu dites itu yang namanya radiasi elektromagnetik daripada handphone itu tinggi sekali. Ya, jadi kalau otak Anda lagi tidur, di sebelahnya ada handphone, itu handphonenya nyala, sinyalnya nyala. Waduh, itu radiasinya luar biasa teman-teman sekalian ya. Dan itu bisa mengganggu saraf dan sebagainya. Nah, yang ketiga yang kadang-kadang tidak kita sadari, kosmetik mengandung bahan kimia. Ya, yang mengandung yang namanya hidrokinon misalnya. Ya, jadi kita nggak sadar bahwa ternyata banyak sekali oksidan atau sumber pencetus kanker itu dari kosmetik. Nah, ini banyak wanita tidak mementingkan yang namanya kosmetiknya, jadi ngawur gitu loh, ngawur beli kosmetik, ternyata kandungan kimianya tinggi. Nah itu tiap hari bayangin, dipoles di wajah, ditebelin di wajah dan sebagainya. Tidak disadari dari kulit lah masuk semuanya itu oksidan-oksidan tadi ya. Nah jadi sekali lagi teman-teman sekalian, ini reminder buat Anda semua bahwa ternyata serangan terhadap sel, terhadap organ Anda itu masuknya lewat 3 pintu, yaitu dari hidung, dari mulut, dan juga dari kulit ya. Oke, kita lanjut nih. Saya pertegas lagi nih dari hidung nih, contoh ya bagaimana dia bisa masuk dan merusak. Merusak dari hidung, contoh asap kendaraan mengandung CO2. Ya, jadi CO2 dalam darah itu kalau tinggi itu bahaya sekali, bisa kematian seperti yang terjadi tadi saya cerita. Darah bisa asam. Wah, kalau darah asam itu juga kematian teman-teman sekalian. Ya, pusing, sesak nafas, ya kan, dan organ-organ semua rusak. Ya, karena harusnya organ-organ Anda itu kan dapatnya oksigen. Tapi Anda secara tidak sengaja Anda menghirup itu namanya asap kendaraan, itu Anda sedang memasukkan CO2 dalam darah. Ya, dan itu berbahaya buat organ Anda, teman-teman sekalian, bahkan kematian, ya. Terus yang berikutnya asap rokok yang mengandung zat berbahaya. Pak, tapi saya tidak merokok. Ya, tapi kalau di sekitar Anda merokok sama aja, teman-teman sekalian, ya. Jadi walaupun Anda tidak merokok, mengandung zat berbahaya. Karena asap rokok itu merusak dinding pembuluh darah. Kalau dinding pembuluh darah itu rusak teman-teman sekalian, maka dinding pembuluh darah Anda tersumbat. Kalau tersumbat maka aduh sudah teman-teman sekalian, kacau semua terjadi. Jadi yang ke jantung tersumbat ya jadi serangan jantung, yang ke otak tersumbat ya jadilah stroke dan sebagainya. Ya, kemudian kanker paru-paru dan kanker lainnya, merusak kekebalan tubuh dan juga menghilangkan kesuburan teman-teman sekalian, asap rokok ya. Nah, ini yang masuk lewat paru-paru nih yang tidak kita sadari. Ya, saya juga kadang-kadang miris gitu loh, lihat misalnya orang tua ya di dekat anaknya ngerokoknya luar biasa. Waduh, kasihan teman-teman sekalian ya. Yang ketiga, nih, asap pestisida. Asap pestisida itu mengandung zat kimia berbahaya, teman-teman sekalian. Ya, karena bagaimanapun tuh pestisida bisa menyebabkan segala jenis kanker, kerusakan saraf, kerusakan pembuluh darah dan sebagainya ya. Nah, ini yang pertama, serangan dari hidung. Kemudian serangan dari mulut. Nih, makanan berbahaya itu apa sih? Mengandung karsinogen. Tadi saya udah cerita. Pencetus kanker. Ada bahan pengawetnya. Ya, itu waduh luar biasa teman-teman sekalian. Ya, contoh aja misalnya sosis. Anda tahu sosis ya? Sosis itu kalau dijual dalam kemasan, Anda bayangkan aja sosis itu daging dan itu bisa tahan berbulan-bulan ya kan di dalam sebuah plastik, nggak busuk teman-teman sekalian. Anda bisa bayangkan. Ya, sosis itu mengandung karsinogen yang luar biasa teman-teman sekalian ya. Jadi banyak sekali makanan di sekitar Anda yang tidak kita sadari mengandung karsinogen penyebab kanker. Ya, demikian juga dengan tadi makanan dengan lemak dan minyak berlebih. Makanan yang mengandung kimia karena terracuni pestisida kimia lewat buah sayur misalnya, ya. Tadi saya sudah cerita yang minuman berbahaya mengandung bahan pengawet.
Ya tadi saya udah bilang, banyak sekali susu misalnya yang tahan berbulan-bulan, yang mengandung kimia, mengandung gula tinggi dan sebagainya. Jadi inilah yang masuk lewat mulut ya. Dan yang terakhir lewat kulit. Saya ceritakan lagi nih, perjelas aja nih. Sinar matahari mengandung ultraviolet penyebab kanker. Perawatan wajah yang berbahaya mengandung zat kimia hidrokinon, pencetus kanker. Kemudian radiasi kimia elektromagnetik tadi juga pencetus kanker. Saya udah cerita tadi, ya. Nah, jadi teman-teman sekalian, itulah yang namanya penyebab awalnya penyakit, teman-teman sekalian, ya. Nah, lalu bagaimana caranya mencegah terjadinya penyakit, ya? Terjadinya penyakit, Anda harus cegah dengan apa? Mencegah terjadinya oksidasi penyakit, teman-teman sekalian. Ya, tentu saja mencegah terjadinya oksidasi tadi. Nah, bagaimana cara mencegah oksidasi? Berarti caranya adalah ini, yang pertama, Anda tidak boleh menghirup polusi udara, baik dari kendaraan, baik dari asap rokok, baik dari pestisida kimia di sekitar Anda. Nah, sekarang pertanyaan saya, bagaimana caranya Anda bisa mencegah menghirup asap rokok, mencegah menghirup asap kendaraan, mencegah dari uap-uap atau asap-asap yang tidak sehat di luar sana? Gimana caranya coba? Ya, nggak bisa teman-teman sekalian. Ya, kita pasti mau tidak mau akan terserap itu semua lewat pencernaan kita, lewat hidung kita maksud saya. Ya kan? Nah, yang kedua, ini ya, bagaimana kita mencegah oksidasi dari makanan dan minuman? Ya, caranya tidak ada cara lain, teman-teman sekalian. Ya, Anda harus memilih makanan, melakukan kombinasi makanan, dan betul-betul harus menghindari makanan-makanan yang tadi saya udah ceritakan, dan juga minuman. Ya, itu caranya, satu-satunya cara. Nah, hanya saja kita susah kan? Ayo, siapa dari Anda yang betul-betul bisa memilih betul-betul makanan? Ya, enggak ada, teman-teman sekalian. Ya, susah. Ya, memilih minuman susah sekali, ya. Nah, kemudian juga sinar ultraviolet. Ya, apalagi kalau kita bekerja di bawah matahari, ya susah kita menghindari. Ya, namanya sinar ultraviolet. Ya, kemudian kosmetik. Ya, waduh Pak, kalau saya ganti kosmetik nanti muka saya nggak kinclong lagi Pak. Nah, susah kan? Jadi banyak wanita memilih kinclong daripada sehat, daripada terhindar dari kanker, kan begitu. Ya, demikian juga radiasi elektronik. Ya, radiasi handphone, ya radiasi perangkat apapun itu susah dihindari, teman-teman sekalian, ya. Apalagi zaman sekarang kita setiap saat ada depan handphone kan, agak susah dihindari, teman-teman sekalian, ya. Nah, oleh sebab itu, ya, salah satu cara satu-satunya yang bisa kita lakukan untuk mencegah yang namanya oksidasi tadi adalah ini, teman-teman sekalian. Anda harus kembali kepada yang namanya gaya hidup organik. Ya, apa itu gaya hidup organik? Gaya hidup organik itu pertama yang namanya food combining. Ya, memilih ya dan mengkombinasi makanan. Ya, apa yang masuk dalam tubuh Anda. Yang kedua adalah olahraga. Ya, nanti kita cerita banyak. Yang ketiga adalah Anda harus mengkonsumsi suplemen organik. Itu caranya, satu-satunya, ya. Nah, teman-teman sekalian, gaya hidup organik itu dicanangkan oleh Gerakan Organik Nasional, teman-teman sekalian. Ya, jadi sekali lagi ya, gaya hidup organik itu dicanangkan oleh Gerakan Organik Nasional. Nah, Gerakan Organik Nasional ini dicetus oleh AWM Star Life, di mana Gerakan Organik Nasional itu adalah sebuah gerakan untuk mengajak Anda kembali kepada gaya hidup organik, teman-teman sekalian, ya. Apa itu gaya hidup organik? Pertama, yaitu namanya food combining program, di mana Anda itu harus memilih jenis makanan, memilih kapan waktu makannya, dan memilih cara makannya bagaimana. Ya kan? Nah, ini contoh, teman-teman sekalian. Saya mau kasih contoh aja ya. Contoh yang ada dalam food combining, ya. Sangat disarankan kita itu tidak makan lebih daripada jam 7 malam. Kenapa? Karena organ-organ kita kalau di atas jam 7 malam itu waktunya mereka istirahat. Harusnya mereka itu rehat gitu loh. Nah, terus Anda makan di atas jam 7 malam. Nah, itu berarti Anda paksa lagi lambung Anda bekerja, paksa lagi usus Anda bekerja. Akhirnya dampaknya apa? Ya kayak mesin dipaksa kerja, nggak pernah istirahat, ya KO lama-lama. Nah, itu contoh memilih waktu. Ya, terus memilih jenis makanan. Tadi saya udah cerita, kita harus memilih jenis-jenis makanan yang terbaik, ya kan? Terus cara makan juga. Nah, cara makan contoh misalnya, ya banyak dari kita itu lupa bahwa yang kita makan itu semuanya karbohidrat misalnya. Ya, Anda udah makan nasi, ya kan, kemudian habis itu makan roti, habis itu makan daging dan sebagainya digabung jadi satu. Nah, itu nggak bagus, teman-teman sekalian. Karena kalau contoh nih misalnya daging digabung sama nasi, wah itu dampaknya luar biasa, teman-teman sekalian. Nah, itu adalah salah satu contoh yang ada dalam food combining. Ya, nah tentu saja kalau Anda ingin tahu bagaimana food combining program yang benar, Anda harus ikuti yang namanya gaya hidup organik dalam Gerakan Organik Nasional. Ya, Anda harus join dalam program ini agar Anda tahu bagaimana memilih ya jenis, waktu, dan cara makan. Nah, satu contoh lagi misalnya, golongan darah O itu sama golongan darah A itu beda, teman-teman sekalian. Ya, ini contoh ya, golongan darah O misalnya seperti saya. Golongan darah O itu adalah
Karnivora. Karnivora itu pemakan daging, teman-teman sekalian. Ya, jadi kalau golongan darah O itu makan daging banyak itu enggak masalah. Ya, karena sifatnya adalah pemakan daging, itu contoh. Nah, tapi kalau golongan darah A itu Anda paksa makan daging, ya, dia makan daging sedikit lebih aja, golongan darah A itu langsung kolesterol. Ya, langsung sepaneng, tekanan darah tinggi. Kenapa? Karena golongan darah A itu kategorinya pemakan sayur, ya kan? Ya, tapi dia harusnya makan sayur, itu contoh teman-teman sekalian ya. Nah, itulah yang ada dalam food combining. Jadi teman-teman sekalian, nanti Anda bisa ikuti program food combining yang ada dalam Gaya Hidup Organik di Gerakan Organik Nasional ya. Terus yang kedua, ya ada namanya Effective Sport Program. Ya, jadi artinya apa? Anda harus memilih jenis, waktu, dan cara olahraga. Jadi teman-teman sekalian, Anda nggak bisa samain. Anda misalnya nih yang udah umur 50, Anda mau olahraganya sama kayak anak umur 20. Wah, KO Anda teman-teman sekalian. Ya, makanya kenapa banyak orang misalnya nih udah usia 50 main bulu tangkis kayak anak muda. Pung, 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 langsung blok KO. Ya, karena nggak milih teman-teman sekalian. Jadi program olahraga itu juga harus dipilih. Ya, olahraga jenis apa, bagaimana, waktunya kapan, cara olahraganya bagaimana, itu ada caranya, ada ilmunya. Ya, teman-teman sekalian ya. Nah, jadi artinya Anda harus pelajari dalam program ini ya, Gaya Hidup Organik yang ada di Gornas, Gerakan Organik Nasional ya. Nah, yang terakhir adalah Organic Supplement Program. Di mana Organic Supplement Program itu Anda itu akan dikasih tahu mengenai apa? Mengenai jenis suplemen apa yang harus Anda konsumsi, waktunya kapan Anda konsumsi, dan cara konsumsinya bagaimana. Nah, itu namanya Organic Supplement Program. Jadi AWM Star Life itu bukan hanya cerita mengenai produk kesehatan, produk herbal organik, bukan. Ya, bukan hanya bicara produk suplemen, tapi mengajak Anda itu untuk memilih jenis, waktu, dan cara konsumsi. Makanya kenapa kami punya resep. Ya, tujuannya apa? Ya, tujuannya agar Anda itu melakukan organic supplement program untuk memilih jenis, waktu, dan cara konsumsi. Ya, nah inilah yang ada dalam Gaya Hidup Organik di Gerakan Organik Nasional, teman-teman sekalian. Ya. Nah, jadi inilah investasi yang terpenting. Ya, investasi dalam kesehatan Anda. Investasi yang paling mahal nilainya, yaitu tubuh Anda sehat. Ya, kenapa saya bilang ini paling mahal? Ya, kalau Anda tahu betapa mahalnya orang sakit, teman-teman sekalian, Anda mungkin akan berpikir untuk tidak menjaga kesehatan. Ya, jadi mahal sekali yang namanya orang sakit, teman-teman sekalian. Ya, sekali sakit ya hari ini di Indonesia itu biayanya udah sangat besar sekali. Ya, apalagi kalau dibawa ke luar negeri. Ya, jadi banyak dari kita yang melupakan yang namanya kesehatan. Ya, oke, teman-teman sekalian, ini contoh ya, teman-teman sekalian. Saya mau ceritain Anda betapa mahalnya organ Anda. Ini datanya, ini saya ambil dari satu sumber terpercaya, harga organ. Nah, belakangan ini kan ada heboh ya berita ya, ada beberapa kejahatan di dunia ini yang namanya penjualan manusia. Penjualan manusia itu sebenarnya yang dijual apanya sih? Yang dijual tuh organnya, teman-teman sekalian. Karena di pasar kita hari ini di dunia itu banyak orang yang butuh jantung baru, ya butuh hati baru, butuh ginjal baru. Kenapa? Ya karena mereka nggak jaga kesehatan. Sehingga jantungnya harus diganti, hatinya harus diganti, ginjalnya harus diganti. Ya, dan orang kaya itu nggak berpikir, dia bersedia bayar berapapun. Makanya kenapa banyak penculikan organ hari ini. Ya, banyak orang tiba-tiba hilang. Makanya hati-hati teman-teman sekalian ya. Kemarin di Kamboja kita dengar gitu ya, ada orang ternyata tiba-tiba hilang organnya, diculik entah kemana. Ya, badannya ada tapi begitu dibuka organnya hilang semua. Ya, karena ini harganya nih, Anda tahu, jantung itu harganya 16 miliar. Ya, dan orang-orang kaya yang butuh jantung baru bersedia beli jantung 16 miliar. Jadi jantung Anda itu, Anda bayangin harganya itu 16 miliar loh. Kemudian hati, ini contoh aja ya, saya dapat datanya ya. Hati itu harganya 14 miliar teman-teman sekalian. Liver ya. Kemudian ginjal tuh harganya 10 miliar. Anda bayangin aja. Ya, jadi betapa mahalnya harga organ kita, organ Anda teman-teman sekalian ya. Nah, jadi teman-teman sekalian, banyak dari kita mungkin ya, Anda bisa lihat ya, contoh biaya pengobatan aja terhadap penyakit kanker. Rata-rata pengobatan penyakit kanker hari ini itu adalah sekitar 2,4 miliar teman-teman sekalian. Ya, sampai sembuh. Ya, itu pengobatan kanker ini di Indonesia. Ya, 2,4 miliar. Ya, banyak dari kita berpikir mungkin, wah saya udah punya asuransi Pak. Oke, ntar dulu. Asuransi Anda apakah mau menanggung sebesar itu? Ya, kalau oke, mau menanggung ya tentunya Anda bayar preminya juga cukup besar kan ya. Nah, tapi kalau andainya Anda punya asuransi, bagus. Tapi teman-teman tahu, banyak orang yang terkena kanker atau sakit kritis kita sebut, ya, itu memiliki dampak yang lebih buruk lagi, yaitu dampak finansial. Orang yang sudah kena serangan jantung, serangan kanker, serangan stroke, itu biasanya udah nggak bisa kerja kayak dulu.
Ya, jadi biasanya akhirnya dia kehilangan penghasilannya. Kalau dia adalah seorang striker dalam keluarga atau seorang pencari nafkah di keluarga, maka keluarga itu akan kehilangan nafkah, kehilangan mata pencarian. Maka dampak paling buruk daripada terjadinya penyakit tadi adalah dampak finansial, teman-teman sekalian. Oke, Anda punya asuransi, selesai semua dibayar sama asuransi. Tapi dampak finansialnya jauh lebih hebat. Yaitu apa? Keluarga Anda kehilangan pekerjaan, kehilangan penghasilan. Ya semua dijual gara-gara untuk sekedar hidup, ya kan? Dan yang lebih parah lagi adalah itu tadi, ya kan, dampak finansial. Jadi dampak Anda tidak mempedulikan kesehatan, dampaknya bukan sekedar Anda butuh biaya untuk rumah sakit, untuk kesehatan, tapi dampak finansial akibat terjadinya penyakit juga jauh lebih besar. Dan inilah yang membuat akhirnya banyak orang Indonesia itu jatuh miskin, teman-teman sekalian, ya. Nah, Anda tahu yang namanya generasi sandwich. Generasi sandwich itu disebut sebagai generasi yang menampung 3 lapis. 3 lapis itu apa? Generasi sandwich, misalnya Anda nih. Kalau Anda tidak punya asuransi, maka Anda harus siap menanggung biaya kesehatan untuk Anda dan keluarga. Nah, cilakanya, orang tua Anda mungkin juga belum punya asuransi. Misalnya nih contoh, ya saya nggak jualan asuransi ya. Artinya tidak menjaga kesehatan maksudnya. Tidak menjaga kesehatan, udah tidak menjaga kesehatan, udah tidak punya asuransi lagi. Ya kan, tidak punya sumber pendapatan yang lain lagi. Maka satu saat Anda harus menanggung 3 generasi. Yaitu siapa? Orang tua Anda harus tanggung, Anda punya anak, anak Anda juga Anda harus tanggung. Ya kan, diri Anda sendiri Anda harus tanggung, ya keluarga anak Anda juga Anda harus tanggung. Ya, jadi itulah namanya generasi sandwich, generasi yang kena tumpuk beban. Nah, itulah sebab yang namanya kemiskinan, teman-teman sekalian. Makanya, teman-teman sekalian, saya ingatkan Anda harus jaga kesehatan. Itu yang pertama. Yang penting pertama begitu, mencegah lebih baik daripada mengobati. Ya, jadi jangan gara-gara Anda punya asuransi yang mahal gitu ya, Anda nggak peduli kesehatan, nggak peduli saya udah punya asuransi. Misalnya, jangan juga begitu. Kenapa? Karena dampak terbesar kalau Anda kena sakit kritis adalah dampak finansial. Ya, jadi Anda kehilangan pekerjaan, kehilangan bisnis, tidak punya penghasilan. Itu dampaknya lebih parah, ya. Nah, teman-teman sekalian, lalu bagaimana caranya Anda bisa mendapatkan gaya hidup organik dalam Gornas? Caranya adalah Anda tinggal memiliki lisensi daripada Gornas. Lisensinya murah, cuma 3,1 juta, berlaku selamanya, teman-teman sekalian. Ya, jadi cuma 3,1 juta. Anda mendapatkan apa? Anda mendapatkan 3 hal. 3 hal yang penting. Yang pertama apa? Anda akan mendapatkan program food combining. Anda akan dapat programnya, teman-teman sekalian. Saya mau kasih tahu Anda, itu yang terpenting, food combining program. Ya, Anda akan dituntun. Anda golongan darah apa sih? Anda akan dituntun. Anda kalau golongan darah ini, Anda tuh makannya harusnya ini lebih banyak. Ya, nah, terus food combining. Anda kalau makan itu harusnya jam segini. Ya, terus Anda kalau makan tuh nggak boleh digabung antara daging sama nasi tuh nggak boleh. Contohnya begitu. Ya, makan terakhir tuh jam segini misalnya. Dan seterusnya. Ya, jadi ada dalam food combining program. Itu yang Anda dapatkan. Dan itu adalah sebuah ilmu yang luar biasa. Yang membuat Anda jauh lebih sehat nanti dibandingkan sebelumnya. Ya, Anda lihat nanti ya. Terus yang berikutnya, yang kedua Anda dapatkan adalah Effective Sport Program. Ya, Effective Sport Program sekali lagi adalah sebuah program olahraga. Ya, program olahraga tuh harus Anda ikuti. Jadi nggak bisa Anda sekali lagi ikuti program yang Anda dilakukan oleh anak muda misalnya. Ya, contoh seperti saya misalnya, saya juga nggak bisa ikuti seperti anak muda olahraganya. Ya, paling sit up 10 kali, push up 10 kali sehari, contoh udah cukup gitu loh. Ya, nggak mungkin kayak anak muda dulu kan. Nah, jadi artinya ada program-program efektif yang bisa Anda lakukan untuk olahraga. Kalau jalannya itu sekian lama satu hari, kencangnya sekencang ini. Nah, itu contoh namanya program efektif ya, yang sesuai dengan usia Anda ya. Nah, yang terakhir adalah organic suplemen program. Jadi dalam Gorna secara sekaligus kami akan berikan Anda program 3 bulan. Di mana dalam 3 bulan kami berikan suplemen organik yang Anda konsumsi ya, dan selama 3 bulan tujuan itu membenahi kesehatan Anda dalam 3 bulan. Ya, untuk seterusnya gimana? Ya, untuk seterusnya ya beli lagi ya suplemen organiknya gitu maksudnya. Tapi ini program 3 bulan. Tapi food combining dan effective sport programnya Anda bisa pakai selamanya. Ya, tapi organic suplemen programnya kami berikan Anda perawatan pertama dalam 3 bulan. Ya, Anda akan mendapatkan sekitar 12 item ya produk organik suplemen yang didistribusikan oleh AWM Star Life ya. Nah, ini namanya program Gornas. Ya, bagaimana Anda bisa mendapatkan gaya hidup organik dalam Gornas ya. Nah, ini dia teman-teman sekalian, organic suplemen program. Di mana organic suplemen program ini tujuannya apa? Tujuannya adalah agar Anda biasa dan terbiasa mengikuti sebuah pola kesehatan gaya hidup organik suplemen yang bisa menghindarkan diri Anda, yang mencegah yang namanya
oksidasi terjadi. Tadi kan saya udah bilang, yang namanya oksidasi, penyakit merusak sel, merusak organ Anda, itu Anda nggak bisa cegah. Ayo, gimana caranya Anda mencegah asap udara kotor masuk ke hidung Anda? Ya, dari rokok, dari asap kendaraan, dari asap pestisida, dan asap-asap lainnya. Gimana cara mencegahnya? Nggak bisa. Nggak bisa dicegah. Semua masuk otomatis lewat hidung. Ya, demikian juga mulut. Bagaimana mungkin Anda bisa mencegah apa yang masuk dalam mulut Anda? Susah, teman-teman sekalian. Ya, apalagi kemarin pas Lebaran, dikasih kambing goreng, dikasih kambing guling, ya ada gulai, ya campur ini campur. Wah, gimana nolaknya, teman-teman sekalian? Yang enak semua, nggak bisa ditolak. Ya, nah oleh sebab itu, teman-teman sekalian, ya minum juga begitu. Ya, Anda nggak bisa cegah. Ya, demikian juga dari kulit, sinar ultraviolet. Gimana caranya, teman-teman? Ya, satu-satunya cara Anda nggak usah keluar rumah. Ya, kalau Anda nggak keluar rumah, Anda nggak kerja gitu kan. Nah, terus yang cewek juga, kosmetik. Gimana caranya menghindari kosmetik yang tidak mengandung hidrokinon? Nggak bisa, karena sekarang ini di Indonesia itu kosmetik itu semua ada hidrokinonnya. Cuma ada yang lebih banyak, ada yang lebih dikit gitu loh. Ya kan banyak sekarang ini masalah-masalah produk kecantikan kan yang masuk ke tubuh kita secara tidak kita sadari lewat wajah. Dan itu banyak disalahgunakan, ya kan? Dan itu sedang terjadi sekarang di Indonesia. Nah, karena Anda nggak bisa cegah itu semua, makanya Anda harus ikut program ini. Ya, Anda harus kembali kepada program organik. Ya, dan Anda harus ikuti food combining-nya, program olahraganya, dan yang terakhir ini, program suplemennya. Nah, yang pertama, 2 bulan pertama. 2 bulan pertamanya, itu Anda akan mendapatkan 4 botol Camui Vera namanya. Camui Vera itu untuk bersihin darah Anda, teman-teman sekalian, dalam 2 bulan pertama. Itu 4 botol kita kasih, ya, untuk pembersihan darah. Jadi Anda konsumsi tiap hari nih, Camui Vera, tetes terus tiap hari. Ya, kemudian selama Anda lakukan itu, Anda juga bersihkan usus. Jadi sambil bersihin darah, Anda bersihin usus dengan yang namanya AWM Slim. AWM Slim itu kami kasih 6 box, ya. Itu bisa untuk 2 bulan, teman-teman sekalian, ya. Jadi Anda sambil Camui Vera bersihin darah, Anda bersihin usus juga. Nah, sambil juga Anda perbaiki sel tubuh Anda yang rusak dengan yang namanya Bipro Nano Propolis. Ya, kami kasih 4 botol. Nah, ini bisa untuk 2 bulan kira-kira. Ya, jadi ini program pertamanya adalah pembersihan darah, pembersihan usus, sama perbaikan sel tubuh. 2 bulan pertama Anda lakukan ini, teman-teman sekalian. Ya. Nah, bulan berikutnya gimana? Bulan berikutnya, nah ini 1 bulan program berikutnya, jadi totalnya 3 bulan. Anda kuatkan sel Anda dengan apa? Ada 1 botol Pitomin kami berikan. Wah, Pitomin ini luar biasa. Ini adalah produk superfood, teman-teman sekalian, dari mikroalgae, ya, dan juga ikan gabus. Nah, ini untuk menguatkan sel. Jadi sel Anda yang sudah diperbaiki tadi dikuatkan dengan yang namanya vitamin. Kemudian yang berikutnya adalah dengan dilindungi sel Anda, kulit Anda dilindungi dengan yang namanya Zars Body Lotion. Ini 2 tabung kami berikan. Ya, cukup untuk kira-kira 1 bulan, 2 bulan. Ya, 2 tabung. Ya, nah, kenapa ada Zars Body Lotion? Ya, karena tadi ingat kan, ada namanya oksidan yang masuk lewat kulit Anda yang tidak Anda sadari. Dari sinar ultraviolet, dari radiasi dan sebagainya. Jadi kita harus lindungi juga dari kulit kita. Minimal Anda lindungi dari badan Anda lah. Nah, kalau dari wajah, ya memang tidak ada cara lain. Anda harus mulai mengurangi yang namanya kosmetik yang mengandung hidrokinon atau zat bahan kimia berbahaya, ya. Nah, ini adalah program ketiga daripada yang namanya gaya hidup organik yang ada dalam Gornas atau Gerakan Organik Nasional. 3 bulan program, teman-teman sekalian, ya. Bulan berikutnya Anda lakukan lagi, ulangi terus, ya. Kenapa harus dilakukan terus? Ya, karena yang namanya oksidan itu menyerang terus dari mana-mana, ya kan. Nah, 3 bulan setelah ini kan Anda juga tetap menghadapi serangan. Asap udara kotor tetap ada di sekitar Anda. Anda tetap makan ngawur, Anda tetap minum ngawur, kan? Sinar ultraviolet tetap datang juga. Anda nggak bisa hindari semua. Makanya Anda harus terus, ya, melakukan organic suplemen program. Agar apa? Agar Anda itu sehat, teman-teman sekalian. Ya, tujuannya itu sehat. Ya, tubuh prima, aktivitas lancar, rezeki lancar. Ya, karena kalau tubuh Anda nggak prima, coba nih, siapa yang mau sakit, ayo. Anda pusing 1 hari aja, Anda udah nggak bisa cari duit, teman-teman sekalian. Ya, jadi udah pusing itu udah nggak enak cari duit, nggak bisa cari duit. Kalau sudah pusing sedikit saja, baru pusing, belum penyakit yang parah lainnya. Ya, jadi kalau sudah tubuh prima, aktivitas lancar, rezeki lancar, teman-teman sekalian, ya. Nah, teman-teman sekalian, lalu bagaimana program ini bisa membuat Anda itu kaya raya? Ya, kok bisa sih, Pak? Bisa jadi kaya raya, kan judulnya investasi yang membuat Anda kaya raya. Nah, ini dia. Jadi kita punya program sehat plus kaya raya.
Ya, gimana caranya? Anda mengembangkan program ini. Caranya gimana? Anda mengajak peserta lain untuk mengikuti program ini, teman-teman sekalian. Ya, dan menariknya adalah program ini ya dalam bentuk jejaring. Jadi Anda tidak mengajaknya sendirian, bersama-sama Anda mengajak dengan peserta program yang lain. Kalau jumlahnya terkumpul, maka Anda akan dapat yang namanya kesehatan dan juga sekaligus Anda dapat kaya raya, duitnya Anda dapat gitu loh ya. Nah, ini anunya hitungannya begini. Yang pertama nih, Anda tadi kan sudah ikut join dalam program 3,1 juta. Berarti Anda akan mendapatkan yang namanya gaya hidup organik ya. Anda mendapatkan gaya hidup organik. Nah, setelah itu yang Anda lakukan, Anda ceritain program ini kepada teman-teman Anda. Woi, gini loh, ceritain woro-woro mengenai program ini. Ya, Anda cerita mengenai konsep kesehatan ini dan sebagainya. Nah, ada 5 orang peserta yang ikut jadi seperti Anda mengikuti yang namanya gaya hidup organik yang ada dalam Gornas. Ada 5 orang. Nah, kalau ada 5 orang, Anda tuh dapat bonus, teman-teman sekalian, otomatis bonusnya masuk rekening Anda 2,3 juta. Ya. Nah, menariknya 5 orang peserta ini, Anda motivasi lagi untuk mengembangkan program ini. Ya, 5 orang ngajak sama-sama 5, jadi ada 25 peserta. Anda mendapat tambahan lagi 1,8 juta. Nah, tidak disadari 25 peserta ngajak lagi 5 peserta lain masing-masing, ada 125 peserta. Anda dapat tambahan penghasilan lagi 9,6 juta. Ya, yang 125 peserta itu mengajak 5 orang lagi, maka 48,4 juta. Ya, yang 625 ngajak 5 lagi, 3.125 peserta, bonus Anda 106,5 juta. Yang 3.125 mengajak masing-masing 5 peserta, bonus Anda ya itu menjadi 106,5 juta lagi tambahannya, teman-teman sekalian. Ya, jadi artinya dengan mengikuti program ini, Anda bukan hanya sekedar sehat, tapi Anda jadi makin banyak duitnya. Ya, dan yang luar biasa, bukan hanya Anda dapat duit. Nih, lihat nih, dapatnya nih. Begitu Anda mencapai 25 peserta, ya Anda itu dapat ini loh. Anda dapat tour Asia. Ya, dapat bagi hasil dari program ini di seluruh Indonesia 3%. Ya, begitu ada sekitar 125 peserta, Anda bukan hanya dapat 9,6, tapi Anda juga dapat motor 20 juta. Anda dapat bagi hasil 4%. Anda itu disebut berperingkat sapir. Ya, kalau yang tadi ruby. Terus berikutnya, kalau sudah ada 625 peserta, itu Anda dapat mobil 100 juta ditambah tour Eropa. Ya, jadi Anda dapat bagi hasil itu 5% dan Anda disebut sebagai emerald. Kemudian kalau Anda sudah ada 3.125 peserta, ini akumulasi ya, Anda itu dapat mobil 500 juta. Dan Anda dapat bagi hasil tuh 5,5%, Anda tuh disebut diamond. Ya, dan terakhir, ya ketika udah ada 15.625 peserta dalam jejaring program Anda, maka Anda dapat bukan hanya duit 106 juta, tapi rumah 1 miliar. Dan Anda mendapatkan bagi hasil tuh 6%, dan Anda disebut sebagai black diamond, teman-teman sekalian. Ya, nah makanya seperti yang saya bilang tadi dari awal, Anda di sini bukan hanya tambah sehat, ya, Anda juga menghilangkan resiko-resiko penyakit yang mungkin timbul ya terhadap tubuh Anda. Ya kan, jadi Anda sudah punya kiper tambahan ini. Ya, walaupun kiper Anda bukan asuransi, karena beberapa dari kita kan masih belum sepakat semua mengenai asuransi kan. Ya, ada orang yang nggak mau punya asuransi, ada yang mau, ada yang nggak mau dan sebagainya ya. Nah, oke, Anda mungkin entah punya atau tidak, tapi yang jelas dengan adanya program ini, Anda sudah punya asuransi tambahan. Ya, berupa apa? Berupa kesehatan yang Anda bisa jaga dari program organik suplemen tadi. Ya, dan selain itu, ketika Anda sehat, Anda juga duitnya makin banyak. Nah, itu luar biasanya dengan mengembangkan program ini, ya. Oke, teman-teman sekalian, terakhir dari saya, ya. Ini memang gambarnya nggak enak ini terakhir ya. Jadi gambar ini gambar orang sakit, teman-teman sekalian, yang ada di ICU. Teman-teman sekalian, Anda tahu, orang yang sudah sakit seperti ini, ya kan, itu doanya cuma satu, yaitu apa? Minta kesembuhan. Dan dia dan keluarganya bersedia membayar berapapun untuk bisa sembuh, teman-teman sekalian. Ya, dan Anda bisa bayangkan apa gunanya kalau Anda terbaring sakit seperti ini. Nggak ada gunanya, teman-teman sekalian. Uang 1 miliar lewat. Ya kan, nggak ada pikirin uang 1 miliar. Yang penting adalah bagaimana Anda sembuh. Kalau orang sudah dalam kondisi seperti ini, teman-teman sekalian, mau rumah dijual, ya kan, apapun dijual. Ya kalau bisa keluarga dijual, apapun dijual maksud saya. Jadi apapun dijual untuk bisa sembuh, teman-teman sekalian, untuk punya biaya untuk sembuh. Ya, nah oleh sebab itu teman-teman sekalian, jangan sampai kita mengalami hal ini. Jagalah kesehatan Anda dari hari ini, teman-teman sekalian. Karena kesehatan itu adalah rezeki yang paling mahal. Ya, rezeki yang paling hebat di dunia ini. Banyak dari kita kan berpikir rezeki itu rezeki finansial. Tidak, teman-teman sekalian. Yang paling berharga di dunia kita hari ini, rezeki itu adalah kesehatan. Itu adalah rezeki yang paling mahal. Ya, tadi Anda udah dengar kan, harga jantung aja 16 miliar.
Banyak orang di sana bersedia beli jantung 16 miliar, teman-teman sekalian. Jadi betapa mahalnya kesehatan Anda hari ini. Makanya jangan main-main dengan kesehatan Anda. Nah, jadi kesempatan malam hari ini, teman-teman sekalian, adalah sebuah kesempatan, sebuah reminder kepada Anda semua, bagaimana Anda semua itu, yuk kita sama-sama mulai menjaga yang namanya kesehatan, dan Anda bisa mendapatkan benefit yang luar biasa dengan mengikuti yang namanya Gerakan Organik Nasional dengan gaya hidup organik yang kami tawarkan bersama dengan AWM Star Life, ya. Oke, teman-teman sekalian, itu sesi sharing saya ya untuk membuka acara diskusi kita pada malam hari ini, teman-teman sekalian. Tentu saja saya yakin Anda semua sudah mendapat tambahan ya, tambahan pengetahuan, tambahan ilmu, dan mohon maaf kalau ada yang salah. Saya hanya menyampaikan apa yang ada di materi yang diberikan oleh komisaris kami yang kebetulan seorang dokter spesialis saraf, dan Anda beruntung dan kita semua beruntung karena kita punya seorang komisaris yang merupakan adalah dokter spesialis ya. Jadi saya bukan dokter, tapi di belakang saya ada dokter yang hebat, teman-teman sekalian ya. Oke. Baik, teman-teman sekalian, silakan kita mulai mungkin dengan